Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat, Wakil Kepala Eksekutif Penelitian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI, Ibu Erika Takidah, SE AK MSI CE PhD. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MIC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Ibu Kinanti Adeline SMB Master of Digital Marketing VP Bullion Branding and Communication PT Bank Syariah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Isra Ahmad Syah, BAC, MEC, MSc, PhD, dosen FEBI UIN Araniri Banda Aceh. Dan yang kami hormati Bapak Ismail Nura, ME, dosen FEBI UIN Araniri Banda Aceh. Serta yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen, peneliti, dan seluruh peserta webinar AFSI Goes to Campus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, selamat datang di webinar AFSI Goes to Campus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh dengan tema Mengenal Bank Emas Syariah, Produk, Ekosistem, dan Manfaatnya. Kamis 26 Februari 2026, live via Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh melalui program AFSI Academic Partner. Acara ini juga turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank Jakarta Syariah, dan PwC. Hadirin yang kami hormati, saya Inayah Putri Marwa selaku MC pada acara hari ini akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua ada sambutan, selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai acara ini, saya akan membacakan peraturan webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, silahkan mengganti username Zoom sesuai dengan format, yaitu nama, garis bawah atau underscore perusahaan atau instansi. Selanjutnya, menyalakan kamera dan berpenampilan rapi. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kondusivitas acara. Yang keempat, silahkan mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, chat box Zoom, atau fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, silahkan mengisi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Link presensi akan dikirimkan ke chat box Zoom pada akhir acara nanti. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, acara selanjutnya. Welcoming speech oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Kepada Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MIC, kami persilahkan. Terima kasih Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini APSI kembali dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat penting ya untuk peningkatan literasi keuangan syariah. Dan kami berterima kasih APSI Goes to Campus memilih FEBI UIN Aranidi Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aranidi Banda Aceh untuk menjadi mitra pelaksanaan kegiatan seminar pada hari ini. Penghormatan kepada Ibu Dr. Erika Takidah. Alhamdulillah bertemu kembali Ibu. Ya, kemudian kepada narasumber ya dari BSI Kinanti, Ibu Kinanti, salam kenal. Kemudian dari dosen FEBI ya ada Pak Dr. Isra Ahmad Syah dan nanti Pak Ismail Nura ya akan menjadi moderator. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, pada hari ini kita mendiskusikan sebuah topik yang eh, cukup penting ya dan sangat hot ya eh, dari BSI sendiri karena BSI juga baru launching ataupun baru diresmikan ya menjadi Bank Emas Syariah eh, pada tahun lalu ya. Jadi tahun ini tanggal ini genap 1 tahun eh, ini mungkin nanti ya genap 1 tahun BSI sebagai Bank Emas, Bank Bulion Emas ya. Nah ini sebuah Iya, betul. Udah 1 tahun nih, Pak. iya 1 tahun ya Bank Bulion. Nah ini sebuah terobosan yang sangat penting untuk upgrading ataupun untuk meningkatkan eh, ya status ataupun bank syariah kita ya untuk juga aktif terlibat dalam investasi emas. Dan ternyata Bank Bulion ini memang investasi emasnya itu adalah investasi emas batangan ya. Artinya kita real transactions dan emas dijadikan sebagai underlying investasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke depan memang diperkirakan ketika ekonomi eh, krisis ya, ketika ekonomi kita eh, tidak apa volatility ataupun siklus ya ekonomi kita naik turun. Nah, yang tetap stabil itu emas ya. Jadi aset investasi yang disimpan dalam bentuk emas relatif lebih lebih aman dan lebih stabil harganya ya. Ketika harga-harga yang lain sudah mulai turun ataupun mulai jeblok ya. Nah, nanti kita akan mempelajari, mendengar lebih lanjut ya, bagaimana investasi emas ini dilaksanakan ya, bagaimana bank emas syariah beroperasi, apa yang dilakukan oleh BSI. Ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat ya sebagai literasi kita, agar kita juga terinclude ya, menjadi bagian dari program investasi emas ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada APSI dan kepada BSI atas kesediaan menyampaikan materi melaksanakan kegiatan APSI Goes to Campus pada hari ini. Selamat pada semua peserta berseminar ya. Kita gali lebih dalam pada hari ini. Eh, saya sendiri juga masih belum paham betul ya bagaimana Bank Emas Syariah ini ya eh, dilaksanakan ataupun operasionalnya bagaimana. Nanti kita akan dengar dari narasumber. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih juga kepada Bu Erika Takidah yang senantiasa mendampingi kegiatan AFSI Goes to Campus. Terima kasih sekali lagi. Selamat berseminar, selamat berdiskusi. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MEC yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, opening speech oleh Wakil Kepala Eksekutif Penelitian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI, Ibu Erika Takidah, SE AK MSI GA PhD. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ina ya. Suara saya terdengar ya. Baik, Terdengar Ibu. oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati, ini guru saya juga ya, senior saya, Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqoni, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raniri Aceh ya. Kemudian saya juga ingin menyapa Ibu Kinanti Adelin dari VP Bullion Branding Communication PT Bank Syariah Indonesia. Kemudian saya ingin menyapa juga Bapak Israk Ahmad Syah ya. Bapak, saya tadi dapat info ternyata kita sama-sama satu alma mater juga dengan Prof. Hafaz ya. Alhamdulillah jadi ngumpul dulu walaupun di layar selaku dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian yang saya hormati, di sini ada beberapa rekan saya terlihat, terutama Ibu Direktur Eksekutif AFSI, Ibu Mahaning Riana, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Ibu sudah lama tidak jumpa kita. Kemudian tadi saya juga lihat ada ini tokoh Aceh, ini Pak Jamil Abbas sudah hadir. Rupanya semangat sekali untuk mengikuti webinar kali ini. Juga tadi saya melihat ada beberapa rekan saya dari Universitas Indonesia dan beberapa kampus lainnya, ada Mbak Imbu ya, segala macam. Alhamdulillah, oh ya ini Bu Mahaning sudah terlihat. Sehat ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak moderator yang belum saya sapa ya, Pak Ismail Nura. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan AFSI Goes to Campus hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat, walaupun ini jam-jam kritis ya harusnya, tapi sepertinya antusiasmenya cukup tinggi ya dari peserta nih, terutama ini moderatornya, kemudian MC-nya juga fresh semua ya. Saya di sini atas nama AFSI ya menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya terutama kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh atas kolaborasi yang sangat baik untuk penyelenggaraan acara ini ya, terutama Prof. Hafaz, terima kasih banyak ya selalu mendukung kegiatan-kegiatan AFSI. Ini saya punya utang nih belum mengundang Prof. Hafaz ke kampus saya ya Prof ya. Nanti ditunggu undangannya. Ya ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita antara asosiasi ya. Di sini ada industri juga dari BHI, BSI dan institusi akademik ya, merupakan langkah strategis dalam memperkuat literasi, inovasi dan pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional. Tema hari ini mengenal Bank Emas Syariah ya, produk, ekosistem dan manfaatnya. Tentu ini sangat relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah saat ini, seperti yang tadi Prof. Hafaz sempat sampaikan ya, bahwa ini hal baru, tapi bukan yang baru-baru banget karena leluhur kita, orang tua kita juga sudah ya lebih dulu malah berinvestasi di emas ini. Nah, namun di sini karena sesuai dengan kemajuan teknologi ya, sejalan dengan kemajuan teknologi, ada transformasi layanan emas digital, kemudian ada regulasi khusus ya, bullion bank di Indonesia, serta potensi keuntungan dan mitigasi resiko dalam pengelolaan aset emas digital ini menjadi isu yang sangat penting ya dalam mendorong inklusi dan diversifikasi instrumen keuangan syariah di industri keuangan syariah. Kami juga sangat mengapresiasi kehadiran Ibu Kinanti Adelin yang akan memaparkan mengenai transformasi layanan emas digital, menjelaskan peran Bullion Bank dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional ya, serta membahas tantangan edukasi dan membangun ya, yang penting ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap emas digital. Dan kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teknis juga saja kepada para peserta, tapi juga bisa memperkuat perspektif akademik dan syariah. Tentunya kalau bagi akademisi mungkin ya Pak Ismail, Pak Israk, dan teman-teman akademisi lainnya, ini kita udah siap-siap nih kira-kira apa nih yang akan kita kembangkan ya untuk riset-riset kita ke depan gitu. Juga mahasiswa yang punya pandangan yang lebih maju ya, bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi ini. Walaupun kita tetap harus fokus ya juga
memperhatikan aspek-aspek kehati-hatian. Saya atas nama AFSI, ya AFSI berkomitmen untuk terus menjembatani kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi karena kami meyakini bahwa masa depan keuangan syariah di Indonesia ini sangat ditentukan oleh sinergi ya, antara regulator, pelaku industri, dan kalangan akademisi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang luas, membuka wawasan, serta menginspirasi lahirnya inovasi dan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem keuangan syariah nasional. Akhir kata, saya atas nama AFSI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erika Takidah yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, dimohon untuk para peserta agar dapat menyalakan fitur kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Semuanya menghadap kamera dan tersenyum ya. 1, 2, 3. Boleh kita sekali gaya jempol ya, semuanya? Ya baik. 1, 2. Oke. Eh, menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa panitia akan menyediakan e-sertifikat yang dapat diakses setelah mengisi daftar hadir yang akan diberikan nanti setelah sesi Q&A. Kepada para peserta, dimohon untuk memperhatikan dengan saksama materi yang akan disampaikan para narasumber hebat kita pada hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi webinar AFSI Goes to Campus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh oleh para narasumber, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Ismail Nura ME, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baiklah, saya akan mengawali acara pada hari ini dengan sebuah pantun, biar kita semua semangat walaupun dalam keadaan berpuasa ya dan jam-jam genting. Dan saya harap untuk audiens menjawabnya dengan kata cakap. Puro Jumat ke Masjid Raya. Cakep, Singgah sebentar membeli duku. cakep. Menabung emas di bank syariah. Halal akadnya, tenang hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqoni, MEC, Dekan PEBI UIN Araniri Banda Aceh. Yang terhormat Ibu Erika Takidah, SEAK MSI PhD, Wakil Kepala Eksekutif Penelitian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Yang terhormat juga telah bergabung bersama kita semua kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Kinanti Adelin, SMB, MD, Marketing. Beliau merupakan VP Brilliant Branding and Communication Bank Syariah Indonesia. Dan narasumber kedua kita, yaitu Bapak Isra Ramasyah, BEC, MEC, MSc, PhD. Beliau merupakan dosen dan Wakil Dekan 2 PEBI UIN Araniri Banda Aceh. Dan yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu para audiens sekalian. Senang sekali saya Ismail Nura, moderator sesi pada siang hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas dan di bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus mengupgrade diri dan
Nggak dengar Sumber suaranya, Pak. kita yang sangat luar biasa, di mana pada sesi pertama pemaparan materi dengan durasi waktu 30 menit akan disampaikan oleh Ibu Kinanti Adeline yang merupakan VP Bullion Branding and Communication Department Head Bank Syariah Indonesia. Kemudian pada sesi kedua akan dilanjutkan dengan Bapak Isra Ramadsyah yang merupakan dosen sekaligus wakil dekan 2 Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri. Dengan durasi waktu yang sama yaitu 30 menit. Dan setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab dari audiens kepada narasumber dengan waktu 30 menit. Hari ini kita bicara soal masa depan. Emas yang dulu identik dengan fisik dan penyimpanan konvensional, kini telah mengalami transformasi digital secara besar-besaran. Emas yang cenderung naik, sehingga banyak masyarakat dan anak-anak muda mulai melirik opsi untuk melakukan investasi nabung emas melalui aplikasi digital. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk produk, ekosistem, dan manfaatnya? Dan bagaimana kita bisa cerdas melihat potensi keuntungan sekaligus mitigasi resikonya agar tidak sekedar ikut-ikutan tren doang. Nah, untuk membedah sisi praktis dan strategis ini telah hadir di layar kita Ibu Kinanti Adeline, SMB, MD Marketing. Beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana dapur inovasi investasi digital emas di perbankan syariah saat ini. Berikut saya bacakan CV dari Ibu Kinanti. Nama Kinanti Adeline, SMB, Master of Digital Marketing. Jabatan Bullion Branding and Communication Department Head. Lulusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika IM Telkom. S2 Digital Marketing University of Melbourne. Memiliki pengalaman selama 15 tahun di dunia perbankan, mengawali karir di Bank Syariah Mandiri sebagai manajemen trade pada tahun 2010. Dan saat ini di Bank Syariah Indonesia sebagai VP Bullion Branding and Communication. Hadirin rekan-rekan sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber pertama kita, Ibu Kinanti Adeline. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, siang. Ibu Adeline. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Suara saya Sehat? terdengar jelas nggak ya? Jelas, Bu, terdengar, Bu. Suara saya terdengar jelas, Pak? Terdengar, Bu, terdengar. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Oh ya, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Oke, mungkin nih udah nggak Iya, sabar nih, Bu. sehat. Audiens kita sudah nggak sabar nih Ah, untuk mendengarkan pemaparan dari langsung, Ibu Kinanti. Mungkin langsung saja kepada Ibu Kinanti Adeline, waktu dan layar kami persilahkan. ya terima kasih Pak Ismail. Mungkin saya share Sama-sama. screen ya. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Hafaz, Ibu Erika, Bapak Israk, Pak Ismail, dan seluruh jajaran UIN Araniri, Banda Aceh, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama seluruh mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Mungkin pertama-tama yang perlu saya sampaikan, mungkin untuk next slide. Saat ini memang belum banyak yang tahu nih kalau misalnya Bank Syariah Indonesia atau di Indonesia sudah ada bank emas. Dan bank emas kita itu telah berdiri sejak tahun lalu, yaitu tepat di hari ini, di 26 Februari 2025. Jadi kami sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun per hari ini gitu. Jadi ini kesempatan yang baik sekali, kesempatan istimewa sekali. Saya bisa sharing juga di hari yang baik ini. Nah, untuk BSI Bank Emas sendiri itu kita
dasarnya itu sudah ada, diantaranya yang pertama ada undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan yang kedua itu dari OJK, itu tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulion. Dan alhamdulillah itu di bulan ini kita sudah keluar fatwa dari DSN MUI tentang kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah. Kalau sebelumnya di BSI sendiri sudah ada Dewan Pengawas Syariah, dan saat ini dengan ditambahkannya fatwa Dewan Syariah Nasional diharapkan akan menambah keyakinan kepada masyarakat bahwa produk ini atau bank emas ini itu adalah produk yang syariah seperti itu. Karena sebelumnya memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah tabungan syariah, tabungan emas ini syariah sesuai syariah atau tidak, sesuai prinsip syariah atau tidak. Jadi alhamdulillah diharapkan dengan ini di bulan ini bisa menambah keyakinan lagi nih pada seluruh masyarakat bahwa produk tabungan emas ini memang sudah sesuai prinsipnya. Dan untuk kegiatan usaha beliau sendiri itu ada beberapa kegiatan, yaitu antara lain untuk perdagangan, yaitu jelasnya, penitipan, dan simpanannya. Mungkin untuk next slide. Dan apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kegiatan Bullion ini atau kegiatan dari usaha Bullion ini? Dari beberapa dampak yang diharapkan, memang yang pertama itu yang menjadi tujuan dari Pak Prabowo juga meluncurkan Bank Emas ini adalah selain diversifikasi investasi kepada masyarakat, jadi menambah pilihan kepada masyarakat untuk investasi. Yang utama adalah inklusi keuangan. Jadi dengan adanya Bank Emas ini diharapkan seluruh masyarakat, jadi tidak perlu untuk dimulai atau menunggu biaya yang besar dulu baru investasi, tetapi dari nominal kecil pun sudah bisa berinvestasi, terutama di emas. Seperti itu. Untuk next slide. Dan saat ini kita tadi memiliki dua license dan keuntungannya adalah dari BSI sebagai bank emas ini adalah yang pertama, kita sudah punya lisensi sebagai bank syariah itu sendiri, di mana seluruh jangkauannya, infrastrukturnya itu sudah berada menjangkau di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, pada tahun 2025 kita ada license untuk bullion banknya, di mana hal ini bisa menambah juga untuk dari sisi nasabah baru, kalau dari sisi banknya, pendapatan baru dan bisnis baru untuk Bank Syariah Indonesia. Untuk next slide. Dan kenapa emas ini investasi yang sangat menarik gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dari tahun ini itu pada bulan Januari itu seluruh prediksi-prediksi dari JP Morgan, Goldman Sachs dan Bank of America itu sudah melampaui seperti itu. Jadi prediksi-prediksi mereka ini sudah terlampaui dari awal tahun. Seperti itu. Jadi terjadi rally panjang nih pada bulan Januari kemarin. Memang kalau misalnya untuk kalau ditanya harga saat ini, memang sedang terjadi koreksi harga seperti itu. Namun hal ini kembali lagi, mereka kan sudah mengeluarkan proyeksi yang terbarunya bahwa untuk sampai dengan tahun 2026 ini akan terus meningkat seperti itu. Untuk next slide. Nah, ini bisa kita lihat bahwa harga emas dalam 20 tahun terakhir itu naik sebesar 1.531%. Ini berdasarkan harga Antam ya, bukan untuk harga Antam dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2025. Tahun 2005 itu harga emas per gram itu di 153.000 per gram. Dan saat akhir 2025 itu sudah mencapai 2,5 juta per gram. Bisa dilihat ini peningkatannya sangat signifikan ya. Dan tiap tahun itu selalu ada peningkatan, tidak pernah turun kecuali ada beberapa kejadian di sekitar tahun 2011 tuh karena ada resesi. Seperti itu. Dan untuk next slide. Dan saya perlu ingatkan bahwa investasi emas itu untuk jangka panjang. Jadi walaupun tadi ada koreksi harga dan ada perubahan harga setiap harinya naik turun, itu jangan membuat kita menjadi takut karena emas itu bukan untuk berspekulasi, tapi untuk investasi jangka panjang. Jadi yang harus ada di mindset kita adalah bahwa emas untuk investasi jangka menengah
minimal atau jangka panjang seperti itu. Dan tujuan atau peran emas dalam portofolio kita itu tadi untuk diversifikasi portofolio. Jadi kita tidak boleh memasukkan satu telur di keranjang yang sama gitu. Jadi kita harus menebarkan resiko itu di berbagai tempat dan salah satunya adalah di emas seperti itu. Jadi jangan menempatkan 100% di rekening atau 100% di deposito, tapi harus ada diversifikasi ke emas seperti itu. Dan ini tadi untuk alokasi emas itu untuk eh, sejangka panjang kita seperti itu. Dan kita kan mengetahui bahwa emas itu sebagai safe haven gitu ya. Jadi walaupun ada geopolitik yang tidak menentu seperti itu, tapi emas itu justru akan semakin meningkat harganya seperti itu. Untuk next slide. Ada yang nanya, kalau diversifikasi berapa sih portofolio atau maksimal yang harus kita alokasikan untuk investasi emas? Nah, ini ada beberapa tipe investor nih. Kalau memang yang agresif itu di sekitar 15-25%. Tapi kalau memang untuk konservatif itu 5-10%. Ini bisa kita lihat ya ada contoh-contohnya gitu ya dari Bloomberg gitu. Jadi seorang bilioner itu dia menempatkan seperempat kekayaannya itu di emas seperti itu dan dia masuk dalam aggressive investor ya seperti itu dan mungkin kalau misalnya untuk pemula gitu untuk mungkin mahasiswa yang baru awal-awal untuk mau investasi emas mungkin itu lebih baik di konservatif investor dulu seperti itu atau maksimal di balance investor dan untuk nextnya nah ini kita bisa lihat nih kita harus tahu dulu apa tujuan kita untuk investasi misal contohnya kalau sekarang teman-teman misalnya sudah S1, kita ingin merencanakan untuk S2, kita bisa lihat nih, kita bisa nabungnya jadi bukan hanya rupiah, tapi nabung juga dengan emasnya, seperti itu. Jadi kita kasih contoh, untuk tahun 2016, untuk biaya kuliah itu 380 juta. Emas yang harus kita siapkan itu hampir 700 gram. Saat itu harganya masih di 500.000 per gram. Sedangkan untuk tahun ini, harga harga untuk kuliahnya naik hampir 2 kali lipat di 625 juta. Tapi emas yang kita bayar apabila kita bayarkan dengan emas itu hanya 206 gram. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya dari 690 gram emas di bulan Januari 2016, sekarang itu kalau kita kalikan dengan 3 juta per gram itu sudah senilai 2,1 miliar seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwa emas itu memang untuk persiapan tujuan jangka panjang. Dan seperti ada contoh selanjutnya, next slide. Seperti kita insya Allah kan akan merencanakan ibadah haji ya. Seperti kita lihat bahwa mau haji, mau umroh itu biayanya itu akan terus menerus naik. Dan untuk contohnya dari 3 tahun lalu saja, tidak perlu jauh-jauh, itu harga ibadah haji itu di 50 juta. Dan gramase emas yang harus kita siapkan itu hampir 55 gram. Tapi saat ini dengan harga ibadah haji yang juga meningkat, tapi gramase emas yang kita perlukan itu cukup di 32 gram. Seperti itu. Jadi menyimpan dana haji atau di emas di bank menyimpan emas di bank emas BSI itu jadi salah satu langkah mitigasi resiko untuk kedepannya gitu. Jadi tidak ada lagi biaya haji atau selisih biaya haji yang terlalu jauh. Itu. Untuk next slide. Ini mungkin untuk Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu rektor dan dekan ya, kalau ingin membeli mobil gitu ya. Ini salah satu contoh nih, kalau misalnya ada yang ingin membeli Alphard gitu. Untuk tahun 2016, itu harga Alphard di 1,6 miliar. Sedangkan 10 tahun kemudian, harganya itu sebenarnya hanya naik 1,7 menjadi 1,7 miliar, naik 100 juta. Tapi bisa kita lihat bahwa apabila kita sudah menabung emas ya, emas yang akan kita jual untuk membeli mobil ini itu hanya di 574 gram. Jadi dalam 10 tahun itu nilai uang rupiahnya menurun dan nilainya menurun 80% dibandingkan dengan nilai emasnya. Seperti itu. Untuk next slide. Nah, mungkin banyak pertanyaan, gimana sih salah satu strategi untuk memulai investasi? Yang pertama, kita harus mengalokasikan budget investasinya. Yang pertama, pastinya harus disisihkan untuk zakat. Yang kedua, untuk membayar hutang atau cicilan. Nah, ini tadi kita harus tahu
seberapa besar pengeluaran rutin kita dan seberapa berani kita untuk berinvestasi, apakah kita tergolong agresif atau konservatif. Di sini saya masukin mungkin sekitar 10%, ini yang moderatnya ya 10%. Dan yang kedua yang seperti sudah saya sampaikan, kita harus tahu goalsnya apa untuk tujuannya. Untuk kebutuhan sekolah kah, hari tua, untuk kebutuhan pensiun, haji, atau sebagainya. Dan ini sekali lagi emas itu jangka waktunya itu untuk jangka panjang. Jadi kita harus menentukan jangka waktunya juga dengan catatan jangka waktunya itu di atas 3 sampai 5 tahun seperti itu. Dan kita juga harus memilih untuk platform yang terpercaya seperti itu. Kita tahu ya platform terpercaya itu, kita tahu case yang kemarin lagi heboh ya di Cina ya. Nah, itu juga harus kita hindari juga. Kita harus tahu siapa sih penyedia platform ini, siapa sih yang menyelenggarakan investasi ini, apakah dia lembaga keuangan kah, atau dari pemerintah kah, atau lembaga swasta kah, seperti itu. Dan yang terakhir itu mulai dari kecil dan konsisten. Jadi saat ini juga dengan adanya bank emas ini, dengan adanya BSI Bank Emas, kita kan menghadirkan adanya inklusivitas ya, inklusivitas. Jadi mulai dari 50.000 masyarakat tuh sudah bisa mulai memiliki emas. Seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu sampai punya dana 1 gram dulu baru bisa beli emas. Tapi dengan 5.000 mereka sudah bisa untuk membeli emas. Seperti itu. Mungkin untuk next slide. Dan untuk digitalisasi ini, untuk dalam membeli emas ini, yang pertama tadi bisa dimulai dari nominal kecil terlebih dahulu. Dan yang kedua itu bisa dilakukan cetak dengan gramasi minimal 2 gram. Seperti itu. Dan beli dan jual emasnya ini real time, jadi tidak seperti toko emas yang ada jam buka, jam tutup. 24 jam gitu, 24 jam real time, dan tidak ada, insya Allah ya, tidak pernah tutup gitu seperti toko emas. Jadi bisa kapanpun itu bisa jual, bisa beli, dan dana yang masuk apabila kita menjualnya itu langsung ke rekening BSI gitu, BSI nasabah. Nah, inilah kelebihan kelebihan dari bank emas ini, karena kita ini dalam satu ekosistem seperti itu. Jadi tidak perlu membutuhkan lembaga lain untuk rekeningnya seperti itu, karena kita sudah punya rekening sendiri. Dan untuk investasi emas ini sudah tabungan emas ini sudah kita backup dengan physical goldnya. Jadi fisik emasnya itu memang sudah ada. Mungkin untuk lebih jelasnya di next slide akan saya jelaskan sedikit mungkin mengenai prosedurnya ya. Jadi untuk mekanismenya sendiri itu yang pertama, kita itu beli emas untuk dijadikan stok kepada supplier gitu, kepada beberapa supplier kita. Dan kita membeli dengan akad al-bai. Dan setelah menjadi stok, apabila ada nasabah yang ingin beli, itu membeli stok dari bank. Nah, bank menjual emas tersebut kepada nasabah dengan akad al-bai juga, seperti itu. Nah, jadi ini memastikan bahwa nasabah itu pasti memiliki fisik emasnya. Jadi tidak memiliki fisik emasnya seperti itu karena itu sudah sesuai dengan syariat ya, harus ada ya seperti itu. Dan nanti dari nasabah itu menitipkannya kepada bank dengan akad wadiah seperti itu. Hal ini tuh dari bisnis model BSI emas ini itu bisa kita pastikan bahwa emas yang dibeli oleh nasabah itu ada dan disimpan di tempat yang aman, dan kita asuransikan juga nih dengan asuransi emas seperti itu. Dan untuk fisik emasnya pun kita lakukan stok opnam secara berkala. Jadi dari bisnis model yang bisa kita lihat ini bisa kita pastikan bahwa fisik emas yang ada di tabungan emas BSI itu ada gitu. Karena sebelum menjualnya ke nasabah itu kita harus sudah punya fisik emasnya seperti itu. Dan untuk nextnya, kita juga selain fisik selain tabungan emas, kita juga ada fisik emas itu sendiri atau BSI Gold, di mana keunggulannya yaitu kita sudah 24 karat, 99% dan mendapat rekomendasi sesuai syariah dari MUI serta sertifikat SNI. Seperti itu. Jadi kalau untuk BSI Gold sendiri itu bisa dimiliki dengan dua cara ya, yaitu bisa dengan cicil emas atau bisa juga kita datang ke reseller resmi dari Bank Syariah Indonesia seperti itu.
Nah, ini bisa kita lihat bahwa harga BSI emas itu dalam waktu 2 tahun terakhir itu sudah meningkat sebesar 186%, rekan-rekan. Jadi kita sudah punya produk ini dari lama, sudah dari tahun 2020 seperti itu untuk tabungan emas. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam dalam 2 tahun terakhir ini harga di BSI emas sendiri itu sudah naik hampir 200%. Jadi dengan ini juga selain dengan harga Antam tadi juga kita sudah lihat ya historisnya naik dan harga BSI emas juga mengikuti juga naik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa emas ini adalah investasi emas adalah salah satu investasi yang aman dan insya Allah kalau dalam jangka panjang itu akan selalu naik seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita beri tepuk tangan kepada pemateri pertama kita, Ibu Kinanti Adeline yang sangat luar biasa memaparkan materinya, memberikan informasi yang sangat jelas ya kepada audiens. Menarik sekali ya rekan-rekan semua. Ternyata secara teknologi sudah sangat siap. Nah, namun masyarakat nih dari kalangan anak-anak muda yang sangat melek terhadap teknologi, tapi di satu sisi sangat kritis. Tentu banyak dari kita yang bertanya, bagaimana tinjauan syariahnya, itu ya kan? Agar transaksi ini tetap halalan thayyiban. Dan bagaimana peran bank emas syariah ini dalam memperkuat ekonomi syariah kita secara nasional. Sehingga bukan hanya sekedar gaya hidup digital semata. Menyambung perspektif praktis dan strategis tadi, kini saatnya kita melihat dari sudut pandang akademis dan syariah. Telah hadir bersama kita dosen PB Win Araniri, Bapak Isra Rahmat Syah. Nantinya beliau akan mengulas dari sisi kepatuhan syariah hingga tantangan besar kita dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap emas digital. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan audiens yang sudah menyiapkan pertanyaan kepada narasumber pertama, itu kita bisa menggunakan Slido ya, yang nantinya akan di-share screen oleh operator. Jadi tidak via langsung pertanyaan, tapi ditulis di Slido yang nantinya akan di-share screen oleh operator. CV dari Bapak Isra, nama Isra Ahmad Syah, BEC, MEC, MSc, PhD, tempat tanggal lahir Banda Aceh 7 September 1972, golongan pangkat pembina tingkat 1 atau 4B, jabatan fungsional akademik lektor kepala perguruan tinggi UIN Araniri Banda Aceh, alamat rumah Jalan Tanjung Indah 2, Perumahan Bulog, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Riwayat pendidikan perguruan tinggi yaitu di tahun 93 sampai 97 beliau menamatkan S1 di Faculty of Economics and Management International Islamic University Malaysia atau IIUM, jurusan Ekonomi Islam. Dan di tahun 97 sampai 92 beliau menamatkan S2 di Faculty of Economic University Kebangsaan Malaysia, jurusan Economic Development. Dan beliau kembali menamatkan S2 di tahun 2006 sampai 2007 di Faculty of Business Birmingham University United Kingdom, jurusan Human Resource Management. Dan di tahun 2013 sampai 2018 beliau menamatkan S3 beliau di University of Gloucestershire in collaboration with MIHE United Kingdom, jurusan Islamic Banking, Finance, and Management. Riwayat pekerjaan itu jabatan staf jurusan SMI di Fakultas IAIN Araniri Banda Aceh tahun 2000 sampai 2004. Pernah menjadi ketua lab D3 Perbankan Islam Fakultas Syariah IAIN Araniri Banda Aceh tahun 2004 sampai 2006. Pembantu dekan 4 Fakultas Syariah IAIN Araniri
September 2008 sampai 2012. Pernah menjadi Ketua Prodi Perbankan Syariah PB Win Araneri di tahun 2018 sampai 2019 dan sekarang menjadi Wakil Dekan 2 di FEBI Win Araneri Banda Aceh. Nah, jabatan profesi lainnya Pak Isra sudah melalang buana ya menjadi DPS di berbagai lembaga keuangan syariah sejak tahun 2021 sampai sekarang itu ada di Koperasi Pegawai Negeri, ada di Baitul Kirat Bina Insan Mandiri, ada di Koperasi Syariah BPS Aceh, ada di Bank Arta Banda Aceh, dan beliau juga pernah menjadi asesor Bank PT di tahun 2019 sampai 2023 dan juga sebagai DPS di BPRS Ingin Jaya. Hadirin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber kedua kita pada siang hari ini, Bapak Isra Rahmat Syah. Selamat siang Pak. Siang, siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak, meskipun jam-jam rawan. Pastinya Ya, jangan audiens ngantuk ya. sangat menantikan bagaimana dari sekup syariahnya ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kinanti, bentuk dapur emasnya, bagaimana manfaat investasi di bank emas ini cukup menjanjikan. Nah, kita melihat dari sisi kepatuhan syariahnya. Baik kepada Bapak Isra Ramadsyah, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang berbahagia ini ya, penghormatan saya pertama kepada Ibu Erika Takida ya, yang tadi sudah membuka. Setelah itu ada Pak Dr. Profesor Dr. Hafaz kita, Dekan Ekonomi. Dan ada narasumber pertama tadi yang sudah hadir ya, Bu Kinanti Adeline ya. Ini betul praktisi ya, yang saya hormati juga yang sudah memoderatori jadi moderator pada siang ini, Ismail Nura, Pak Ismail Nura ME, dan juga mahasiswi kami yang luar biasa aktif ya, Inayah Putri Marwa ya. Baik, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini, seperti kata Pak Ismail Nura, ini jam genting. Bapak Ibu yang ada kopi di depan silahkan dilihat-lihat aja maksudnya, tidak diminum ya. Saya diminta untuk mengulas tentang permasalahan ini. Sebenarnya saya juga orang baru nih. Kemarin harus saya buru-buru ke BSI ya, untuk kemudian bertanya tentang apa ini bullion ini. Akhirnya mencoba untuk membeli ya, coba untuk membeli dengan kadar yang paling murah dulu lah ya. Ambil kita mempelajarinya dan ini sesuatu yang baru juga. Dan ini sesuatu yang menarik juga bagi teman-teman kita semua. Nah ini saya ada slide dua, sekedar yang pertama hanya untuk berbagi apa namanya dari sisi mungkin Aceh dan juga sejarah Islam mungkin ya. Eh, Bisa kelihatan ya. Jadi kalau sebenarnya ini real, kalau ini bukan apa namanya, ini real dinar ya. Kita bicara tentang emas, maka mau tidak mau kita ada nuansa mengetahui bahwa dalam sejarah Islam ini sudah lama sekali ini ya. Dinar yang bisa menstabilkan harga dan luar biasa. Ternyata Aceh juga punya. Aceh ya. Nah, ini bagi ibu-ibu yang belum tahu bahwa Aceh itu bergabung dengan Indonesia. Jadi Aceh itu sudah punya kerajaan sendiri, bergabung di Indonesia tahun 45. Ini sebenarnya di sejarah Aceh, Aceh juga sudah punya dinarnya sendiri, tetapi yang terkenal dengan nama dirham bahkan. Namanya dirham, tapi terbuat dari emas. Tentunya berbeda dengan apa yang kita sedang berbicara pada sore ini, pada siang ini ya. Nah, misalnya ya di antaranya kalau kita lihat, kalau dinar Islam itu ya ini koin emas murni yang standar satu miskal itu 4,25 gram. Ini sudah ketentuan oleh dari langsung Umar bin Khattab ketika itu ya. Jadi Umar bin Khattab telah memberikan standar 4,25 gram dan itu dengan emas bukan 24 karat, 22 karat. Nah, supaya apa? Supaya orang cepat dapat sampai nisabnya. Iya, itu ya. Mungkin mungkin itu yang bisa saya tangkap ya.
Nah, kalau berat standarnya 4,25 gram dan ini ternyata diikuti oleh standar World Islamic Mint dan juga pendapat Yusuf Qaradawi. Jadi sejarah pertama kali dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini sudah awal sekali ya, sudah awal sekali pada tahun 696 Masehi atau 77 Hijriah. Nah, fungsinya memang ini langsung menjadi alat tukar ya. Jadi kita mengadopsi punya Bizantium, tapi kita olah, ya, kita modifikasi. Nah, zaman kekhalifahan dan digunakan sebagai instrumen investasi. Ya, kalau hari ini kita jadikan dia bullion sebagai simpanan, juga investasi. Dan sekaligus karena itu mata uang, ya dia bisa digunakan sebagai juga pembayaran zakat. Nah, desainnya, secara desain umumnya ya, koin dinar itu menampilkan gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan kaligrafi Arab. Jadi ini menarik sekali, ternyata seluruh dunia menyepakati tentang berat dari mata uang emas itu. Dan ini menjadikan ukhuwah kita semakin kuat, ya, solidaritas. Nah, kan jadi satu emas itu bisa dibawa ke luar negeri, oh, kita dan laku itu bisa mengurangi biaya exchange. Jadi exchange cost itu nggak ada. Kan luar biasa kalau misalnya kita punya standar seperti ini ya. Tapi ini dulu ya, kita kisahkan dulu ya. Nah, fungsi dinar ini tentunya sebagai medium of exchange ya, sebagai alat tukar. Dan kestabilannya luar biasa karena memang itu digunakan di standar ya menjadi unit of count, jadi store of value, penyimpan nilai, dan juga dia bisa menghindarkan dari inflasi. Nah, hari ini kan beda sedikit ya, karena kita yang dinar seperti ini sudah tidak ada lagi. Dinar digunakan sebagai pembayar zakat, mahar, instrumen syariah lainnya. Ini kepada adik-adik kami yang S1, sebenarnya dulu kita ada uang, ada mata kuliah namanya mata uang dalam Islam ya. Tapi mungkin proses kurikulum kita sudah berubah, maka kemudian mata kuliah ini mungkin sudah tidak ada ya. Nah, kelebihannya kalau dinar, nah, insya Allah juga dengan bulan mirip ya. Ini kita bisa menjaga dari inflasi. Ya, kalau tadi Ibu mengatakan kalau kita sudah bisa memilih bulan, bahkan kita peningkatan harga juga masih di atas itu. Ya, SPP naik, tapi karena kita savingnya dengan emas, ya kita aman-aman aja. Ya, inflasi-inflasi barang yang lain kita masih aman-aman saja. Permasalahannya tidak mudah untuk menyimpannya itu aja. Jadi oleh karenanya muncul kreasi-kreasi baru ya. Nah, dinar emas tidak mudah untuk terpengaruh dengan fluktuasi ekonomi ya, seperti uang kertas kita ya, paper currency atau fiat money kita. Sehingga nilainya cenderung ya naik, naik kalau diukur dari sisi rupiah. Tapi sebenarnya kalau diukur dari segi kemampuan purchasing power-nya, ya kadang-kadang dia stabil. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dinar itu sesuai dengan syariah. Penggunaan dinar terhindar dari unsur riba dan bunga. Ini menjadikan instrumen investasi syariah yang ideal. Jadi kalau ini yang sangat ideal, kemudian kita turunkan dengan yang model kita sekarang. Alat zakat dan mahar. Nah, ini ya sesuatu. Jadi adik-adik yang khususnya laki-laki yang sudah berkeinginan nikah 5 tahun lagi, nah ini savingnya sudah harus dengan dinar, dengan bullion lah, yang punya BSI ya, agar lebih aman. Kalau nyimpannya mungkin dengan yang lain, mungkin akan tergenerasi atau terturuni ya. Karena memang setiap tahun ya biaya-biaya hidup naik ya. Kemudian nilai mata uang kita juga semakin jauh ya, semakin rendah. Nah, bisa bayar zakat, bisa kemudian untuk mahar. Nilai intrinsik itu nilai bahan. Nilai bahannya jelas. Kita ketahui bahwa mata uang itu kan ada sisi intrinsik, ada sisi yang tertulis ya. Ya, ya. Atau yang tertulis nominalnya ya. Jadi ini ketika intrinsiknya ini tinggi, maka karena dia terbuat dari logam mulia, dinar memiliki nilai intrinsik yang melekat. Ya, ya itu dia. Liquid, mudah dibagi, ya mudah untuk dicairkan, ya, mudah untuk digunakan. Apalagi tadi kata Ibu ada juga yang kecil-kecil ya. Asetnya aman. Nah ini, baik. Kita coba lihat sedikit tentang mata uang. Eh, jadi nggak asing sebenarnya dengan Aceh. Aceh tidak asing dengan mata uang emas. Ya, kalau lahir ini sistem bullion ini sesuatu yang menyambung sejarah kita. Cuma namanya dirham. Walaupun namanya dirham, tapi dia terbuat dari emas ya. Dan itu sudah resmi dilakukan oleh Kesultanan Samudra Pasai ya, di abad ke-13. Berlanjut dengan Kesultanan Iskandar Muda Aceh Darussalam. Jadi ini terbuat dari emas murni, 17 karat bahkan lebih rendah lagi daripada dinar yang kita ketahui ya. Diameternya ini, nah ini karena dicetak oleh kita dengan teknologi yang
belum begitu apa namanya, belum begitu canggih, maka ada sudut-sudut yang kurang, lengkungannya yang kurang sinergi ya, kurang pas ya. Nah, di Aceh itu ada sejarah kita punya ratu sampai 9 orang, dan masing-masing ratu itu memiliki mata uang emas sendiri. Nah, sehingga terakhir itu pernah ada mata uang yang bersegi 9. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi kita hal-hal yang seperti ini bukan sesuatu yang baru, cuman perlu kita pelajari kembali karena dia sudah tidak dipakai kembali. Ya. Nah, poin penting mengetahui mata uang emas dan sejarah Aceh ya, asal dan kejayaannya. Jadi dirham yang data emas Aceh ini sudah berada di masa Samudra Pasai ya, tahun 1200, dan kemudian Izin Pak Isra, ya, izin tolong di apa Pak, di full screen kan Pak, karena audiens biar lebih jelas melihat Pak. oh Izin ya begitu Pak, ya. di full screen kan Pak. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini sesuatu yang apa namanya, berlaku dalam sejarah Aceh. Jadi kita sudah punya koin emas sendiri ya. Tulisannya memang tulisan Arab, ada Jawi. Jawi itu bahasa Melayu dibaca gaya Arab gitu ya. Nah, menjadi simbol peradaban. Kemudian bukti diplomatik koin emas Aceh juga menunjukkan hubungan kuat dengan Kekaisaran Ottoman Turki. Bahkan ada koin yang menampilkan nama Sultan Aceh seperti Sultan Alaidin Riyad Shah Al-Kahar itu berdampingan dengan Sultan Ottoman. Ini kapan terjadi? Ini terjadi waktu 5 kerajaan besar Islam ya, setelah Turki ya, kemudian beberapa negara di Arab dan juga Aceh, dan punya kesepakatan. Nah, fungsinya selain alat tukar, nah dinar ini saya percepat saja karena ini hanya sebagai introduction untuk kita, bahwa Aceh ini dengan emas sesuatu yang bukan hal asing ya. Cuman namanya ya, mata uang emas dirham itu namanya dirham bahasa Aceh ya. Nah, ini sesuatu yang memang bahasa saja ya. Tapi memang ini pernah dipakai oleh masyarakat kita, dan karena kelebihannya memiliki nilai intrinsik ya, nilai apa namanya, nilai aslinya, originalnya nih. Jadi menjadikan dia stabil, anti inflasi. Dan itu juga berlaku pada eh, dinar kita ya, dinar yang dilakukan. Nah, stabilitas nilai dan anti inflasi ini sesuatu yang memang rata-rata orang akan menggunakan emas ya, baik itu untuk berjaga-jaga ya dan segala macam. Kalau ini bisa difungsikan sebagai mata uang transaksi, tapi kalau sekarang minimal seperti kata Ibu tadi, kita investasi di emas itu akan lebih kompetitif ya, dibanding kalau kita beli katakanlah sepeda motor, mobil ya, atau aset lain. Nah, ini sesuatu yang menarik. Penggunaan dirham atau Aceh, satu slide lagi mungkin terakhir ya. Alat tukar yang diakui secara internasional, ini pernah terjadi, ya. Bukti kedaulatan identitas Aceh mempermudah perdagangan global ya. Baik, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kita coba lihat yang ini apa namanya, yang kita ingin sampaikan pada hari ini. Ya. Oke, baik. Ini topik kita yang pada sesi siang ini ya. Ini bank emas ya. Ini juga menarik nih. Kemarin saya langsung ke BSI ya, untuk juga tahu minimal mempraktek membeli emas walaupun belum sampai besar, tapi minimal sudah menjadi ya anggota ya, anggota nasabah. Nah, oleh kita mungkin 3 hal: tinjauan syariah, kemudian peran bullion bank dalam memperkuat ekosistem keuangan nasional. Nah, ini ada tantangan kita, tantangan edukasi dan membangun kepercayaan masyarakat emas digital, dan ini sesuatu yang tidak mudah juga ya. Nah, kalau dilihat dari sisi tinjauan syariah dalam transaksi, nanti kita lihat konsep dasar emas digital, ya, prinsip syariahnya, isu fikih kontemporer, ya, pandangan ulama dan regulasi, kesimpulan. Nanti kita coba lihat hal-hal yang mungkin menyentuh tentang emas-emas digital ya. Nah, sebagaimana sudah sampaikan oleh Ibu tadi bahwa emas digital ini kepemilikannya melalui platform digital. Tetapi kita yakin ya, yakin bahwa emas itu ada. Emas itu bukan tidak ada. Emas itu ada. Nah, kalau emas itu nggak ada, nah ini bahaya. Ya. Emas yang dicetak sudah dalam ukuran misalnya 10 triliun misalnya, ya. Tapi emas yang benar-benar ada cuma ada 2 triliun. Oh, itu bahaya. Nah, ini sesuatu yang akan membuat tidak stabil nanti harganya. Tetapi kita yakini bahwa ini platform ini tetap dijaga. Artinya emas itu ada, baru kemudian
dinominalkan ya, baru kemudian didigitalkan. Jadi didukung emas fisik sebagai underlying aset. Ketemu emas, kemudian dicetak, nah baru kemudian dijual kembali. Sehingga saya kemarin ada cerita dari orang BSI kalau tidak salah, ada sedikit apa namanya orang ingin membeli banyak tapi tidak boleh. Karena apa? Karena memang proses untuk mendapatkan emas fisik itu dalam apa namanya dalam pencarian ataupun dalam usaha untuk menjadikan dia nyata. Nah, ketika itu sudah ada, maka kemudian penjualan juga mudah. Transaksi dilakukan secara online, ini kita ketahui, memang kita tidak mungkin lagi mendatangi bank, membeli segala macam. Hari ini sudah dengan transaksi online, dapat diperjualkan dan ditabung. Ya. Nah, hukum dasar, ya, ini memang termasuk emas ini barang-barang ribawi, ya, maka dia harus tunai, ya, dalam transaksi. Tidak boleh ada riba fadil atau riba nasiah, ya, riba karena penundaan dan segala macam. Kejelasan kepemilikannya wajib, ya. Nah, emas termasuk barang ribawi, ya. Emas dikatakan sebagai barang ribawi, komoditas yang tunduk pada hukum riba karena berfungsi sebagai alat tukar. Ini yang dulu ya, sebagai saman dan nilai standar. Standar nilai disamakan dengan uang. Dalil utamanya adalah hadis dari Rawahu Muslim yang mewajibkan pertukaran emas jenis tunai, ya dan biyadin dan sama timbangannya, ya. Mislan wa mislim. Nah, arti dan konsekuensi emas sebagai barang ribawi, ya, ini wajib tunai kontan. Artinya kalau jual beli dan transaksi, ya jual beli dan tukar tambah emas, ya. Ini jual beli atau tukar tambah emas, ya. Ini berarti kita mengupayakan untuk tidak boleh ada penundaan. Jadi seperti itu ya. Sama timbangannya, ya, emas dengan emasnya. Kemudian penundaannya dia jadi jatuh hukum pada hukum riba. Ya. Nanti kalau itu kredit, ya, atau kredit, maka mayoritas ulama menganggapnya mengandungi riba nasiah. Prinsip syariah pada emas digital, nah kita kepaham bahwa adanya kepemilikan nyata dari atas emas, bahwa kita yakini BSI dan juga dengan bullionnya, itu kita yakini emas itu ada dan kemudian kepemilikan itu jelas. Kalau saya sudah memiliki 1 gram, itu saya benar-benar pemiliknya. Tidak kemudian 1 gram itu dimiliki juga oleh orang yang lain. Transaksi transparan, ya, insya Allah bebas syarat, tidak ada unsur spekulasi berlebihan, dan penyerahannya dapat dibuktikan. Jadi kapan saja kalau kita mau mencairkan emas digital kita, saya yakin mungkin orang BSI bisa menjelaskan ya lebih detail teknisnya. Tapi saya sudah mendapatkan informasi kapan saja Pak Bapak mau, kita bisa langsung untuk berikan. Hanya mungkin ada lag lah ya 1 atau 2, 3 hari karena memang itu dibutuhkan dalam proses ya. Nah, bagaimana dengan digital? Karena ini kan platformnya digital ya, tetapi emas fisiknya itu ada, underlying asetnya itu ada. Dan kita ketahui bahwa di BSI juga ada Dewan Pengawas Syariah. Dan ini sudah melalui proses untuk kemudian dinilai bahwa fisik itu ada. Transaksinya mungkin bisa dilakukan secara online, ya, dapat diperjualbelikan dan juga bisa kita nabung. Nah, kalau untuk nabung emas ini sudah sangat sangat menarik ini. Artinya daripada nyimpan uang 50.000, ya alihkan saja langsung ke emas. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi inflasi, yang pertama kena emang mata uang kita ya, mata uang paper currency maksudnya ya. Tapi kalau yang namanya emas, gold, nah ini agak terjaga. Prinsip syariah pada emas digital, nah ini adanya kepemilikan nyata atas emas. Insya Allah ini nyata ya. Kalau saya sudah lihat di BSI, ya, kapan saya kita bisa cek kembali, benar ada. Transaksinya transparan dan bebas larar. Tidak ada unsur spekulasi berlebihan, penyerahan dapat dibuktikan. Penyerahan dapat dibuktikan, ini saya belum buktikan, tapi saya yakin kalau besok atau lusa saya butuh, saya hanya bisa mendapatkannya. Nah, yang bahayanya kalau ini adalah fiktif. Nah, ini kan tidak terjadi, ini sudah dijamin. Tapi kalau sempat ada sistem emas digital yang fiktif, nah ini banyak sekali akan jadi korban. Ya, ya seperti yang berlaku di fenomena-fenomena terakhir kita. Orang nyimpan duit juga kadang duitnya nggak ada. Nah, nyimpan emas cuma tertulis dia punya 1 gram, punya 1 kilogram, tapi waktu kemudian kilogram yang sama juga dijual ke orang lain. Nah, ini bahaya sekali. Ini nggak dipantau nih. Jadi 1 kilogram fisiknya ternyata dimiliki oleh 3 orang. Nah, 3 orang sudah menjadi 3 kilogram. Waktu mereka berebut tinggal 1 orang. Wah, itu
harus betul-betul dijaga. Dan kita yakin dengan LPS dan sistem yang ada pada BSI ini bisa dibuktikan ada. Ini pandangan ulama dan regulasi sebagai ulama membolehkan dengan syarat ya. Yang penting harus ada underlying aspek emas nyatanya harus ada. Kapan kita ke BSI ya silakan saja ya. Silakan saja untuk membuktikannya. Harus dapat ditarik dalam bentuk fisik. Nah, ini juga wajib ya. Jangan kemudian ketika kita tarik fisik, katakanlah misalnya ada sebuah bank, dia buka dengan pola seperti ini, begitu kita tarik fisiknya, selalu kata mereka, tunggu Pak ya. Nah, selain nggak ada. Wah, ini tidak bisa. Ini harus ada jaminan. Dan insya Allah dari ini sudah paparan ya, saya sampaikan tadi. Nah, diatur dan oleh otoritas keuangan syariah. Ini juga pengaturan ini terus berlaku. OJK juga terus memantau. Saya pikir ini inovasi yang bagus dari BSI dan ini sesuatu yang selama dia di backup oleh emas murni, emas yang nyata, insya Allah ya. Kesimpulan dari yang pertama ya, emas digital dapat sesuai syariah jika memenuhi syarat. Ya, artinya betul-betul ada ya, tidak fiktif ya. Artinya kepemilikan itu nyata. Ya, transaksi transparan penting, pengawasan dan literasi masyarakat diperlukan. Potensi besar dalam ekonomi digital syariah. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini tentang bullion bank ekosistem keuangan syariah. Ya. Konsepnya, keterkaitan ekonomi syariah, fungsi strategis. Kita coba lihat ya beberapa hal yang mungkin memungkinkan untuk kita sampaikan ya. Ini bullion bank ya, lembaga keuangan yang berfokus pada emas dan logam mulia, menyediakan layanan penyimpanan, pembiayaan, perdagangan emas, mendukung likuiditas pasar emas, ya, berperan dalam stabilitas aset berbasis emas. Relevansi dengan keuangan syariah. Nah, emas ini kan aset real. Nah, ini sesuatu yang sangat baik untuk kita yakini bahwa ini aset yang tidak akan hilang. Ya. Instrumen pelindung, ya, lindung nilai sesuai dengan prinsip syariah. Ya, ini juga mendukung diversifikasi seperti kata Ibu tadi. Jadi jangan cuma kita keuangannya hanya beberapa unit, tapi kita ada yang lain. Ya. Kemudian menguatkan stabilitas sistem keuangan. Fungsi strategisnya ya, bisa untuk penyimpanan emas nasional, ya. Kemudian bisa jadi fasilitator perdagangan emas saja, mendukung pembiayaan berbasis emas, meningkatkan inklusi keuangan syariah. Ini inklusi ini semakin tinggi nih. Apalagi di ibu-ibu di Aceh suka dengan emas. Ya. Nah, saya yakin di beberapa daerah lain juga sama ya. Saya pernah membuat kajian pada seorang ibu-ibu itu tentang dampak pembiayaan terhadap apa namanya aset mereka. Jadi saya tanya satu hal tentang tabungan mereka. Apakah ada berdampak terhadap tabungan ibu-ibu? Ya, di sini bahasa Acehnya nyak-nyak orang tua yang jualan-jualan itu, tapi mereka eh, ternyata mereka ketika kita tanya arahnya ke tabungan, mereka katakan tidak ada, tidak bertambah tabungan kami, Pak. Nah, bagaimana kalau emas yang ada di gelang tangan, yang ada di leher? Oh, itu bertambah. Nah, itu dia. Akhirnya kita harus rubah, ya, rubah instrumennya. Tidak lagi harus dalam bentuk saving account atau current account, tapi kita tambahkan emas sebagai saving mereka. Kontribusi terhadap ekosistem nasional. Ini memperkuat pasar emas domestik, ya, sekaligus juga kita mendukung industri halal. Jadi pasar emas domestik akan meningkat saya yakin dan daripada emas kita dijual di luar negeri kan mendingan di dalam negeri ya artinya dipakai oleh masyarakat kita semakin mendukung kekuatan emas kita ya. Industri halal juga bisa menggunakan jadi ini bisa menjadi basis juga meningkatkan kepercayaan investor bahwa kita ada emas toh pada akhirnya orang akan mempertanyakan emas dulu waktu terjadi fluktuasi ataupun depresiasi mata uang ini kan orang kembali ke emas orang akan melihat kepercayaan itu Anda punya backup emas tidak? Kalau nggak punya backup emas, ya berarti Anda hanya bermain ya. Oleh karenanya ini sesuatu yang perlu sekali. Kemudian mengurangi ketergantungan ya pada valuta asing. Mudah-mudahan mana tahu ya suatu saat nanti ya ini juga menjadi alternatif kita. Kita punya rupiah, kita juga punya emas sebagai mata uang. Luar biasa kalau ini ya sebagai backup. Mana tahu terjadi inflasi yang luar biasa, ya currency kita down, nah paper currency kita down, nah ini salah satu solusi nih. Kalau kita bisa siapkan dari awal, ya mungkin agak lumayan. Itulah peluang dan tantangan kita, ya. Cuman ya regulasi mungkin ataupun penyampaian kepada literasi masyarakat ini masih perlu ditingkatkan ya, karena ini bahasa-bahasa yang katakanlah webinar kita hanya dapat 100 orang ya. Tapi bagaimana kemudian menurunkannya ke bahasa-bahasa yang mudah untuk diterima oleh masyarakat. Ya, kesimpulan, bullion bank berperan strategis, mendukung stabilitas inklusi keuangan,
memperkuat ekosistem keuangan syariah dan nasional ya. Cuma tetap perlu ada regulasi dan juga pengawasan. Saya yakin ini OJK dan DPS regulasi. Yang ketiga tantangan edukasi dan membangun kepercayaan ya. Konsepnya emas digital ya, dan segala macamnya kita coba lihat. Nah ini kan emas kita emas digital. Tapi kita yakini ya bahwa itu ada kepemilikan emas melalui platform digital. Silakan adik-adik yang belum membeli emas ya, silakan masuk yang coba beli emas digital ini. Dan kalau ingin dicoba dicairkan, silakan cairkan ya. Nah, datangnya saja BSI. Nah, kalau kita kan sekali ini ada Pegadaian juga ada ya. Didukung emas fisik sebagai underlying aset. Jadi kita yakini ya. Kalau ini tidak kita yakini dan ini dipermainkan, nah ini bisa bahaya. Tapi insya Allah ini untuk sampai dengan hari ini masih cukup baik. Transaksi mudah, fleksibel. Mau ditukar ke rupiah juga bisa, ya. Mau ditukar ditetapkan tetap dalam bentuk fisik apa emas juga bisa. Alternatif investasi modern, ya. Pentingnya edukasi masyarakat, ya. Edukasi masyarakat. Ya, ini sesuatu yang kita lakukan hari ini juga edukasi masyarakat. Walaupun ini masyarakat kecil ya, selevel mahasiswa. Saya yakin mahasiswa agak lebih cepat memahami, ya. Tapi juga sesuatu yang penting ya. Jadi mendorong inklusi keuangan. Tantangannya membangun kepercayaan ini juga harus disebarkan nih pemahaman tentang sistem digital nih. Kalau ada kekhawatiran keamanan dana, ini kita bisa dapatkan dari keterangan-keterangan dari BSI. Insya Allah ini sesuatu yang aman ya. Kalau ingin dicoba, ya coba saja. Artinya bahwa kita cairkan, ya ternyata memang ada satu waktu yang kita takutkan semua orang datang, ya semua orang datang pada saat titik yang sama kemudian mencairkan. Tapi saya yakin bahwa jika sudah dipatuakan oleh apa namanya sudah dipantau oleh DPS BSI dan juga OJK, saya yakin bahwa semua yang sifatnya fisik itu ada. Insya Allah aman ya. Isu transparansi kepemilikan emas ini jelas ya. Kemudian kalau kasus penipuan investasi ini akan sangat berkurang ya karena memang memerlukan dukungan fisik ya. Nah, ini bisnis emas ya. Ini ada saya kutip BRI BRIS ya naik 78,6% ya. Luar biasa. 22 triliun sekarang penjualan emas BSI tembus 2,1 ton. Memang luar biasa ya. Strategi meningkatkan kepercayaan. Nah, ini transparansi sistem dan audit emas, regulasi, saya pikir ini sudah menjelang ke terakhir ya. Yang diperlukan adalah transparansi sistem dan audit emas di BSI. Ya. Untuk meyakini transparansi sistem dan audit emas di BSI, Anda dapat berpegang pada fatwa bahwa BSI mengelola produk emasnya dengan prinsip syariah yang ketat. Ada DPS-nya ya. Dan kemudian ada pengawasan ketat OJK dan menjamin fisik emas 100% ya. Nah, ini ada aturan-aturan untuk ya peran lembaga keuangan dan pemerintah, ya regulasi jelas, pengawasan industri dan segala macamnya. Kesimpulannya, edukasi kunci utama adopsi emas digital, ya kunci utama adopsi, kepercayaan dibangun melalui transparansi, kolaborasi regulator dan industri itu penting dan potensi besar bagi ekonomi digital, ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya berikan pada siang ini, ya. Mudah-mudahan walaupun tanpa kopi tetap ngeh ya kita. Demikian saja Pak Moderator. Terima kasih Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kedua kita, Bapak Isra Rahmatsyah. Terima kasih banyak Bapak Isra Rahmatsyah atas pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, dari sisi kepatuhan syariah nih dan membangun kepercayaan sudah sangat tercerahkan ya, atau sudah mulai tercerahkan karena disampaikan oleh Bapak Isra. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan audiens semua, luar biasa ya insight yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kita sudah melihat ya ada beberapa pertanyaan yang telah dituliskan oleh audiens itu di link sudah bisa kita lihat. Mungkin langsung saya bacakan ya, Bapak Ibu narasumber. Nanti mungkin yang bisa menjawab terkait sesuai dengan pertanyaan dari audiens. Itu yang pertama ada Nur Afifah dari IBBC. Eh, Beliau mempertanyakan dalam jangka panjang, apakah bank emas syariah bisa menjadi langkah awal menuju sistem moneter
berbasis dinar dirham modern. Gimana Bapak Ibu narasumber, atau kita kumpulkan semua pertanyaannya atau kita jawab satu persatu ini? Mungkin yang di layar saja dibaca, Pak. Yang Oke, sudah nampak dulu. baik, baik Pak. Nah, itu tadi ya pertanyaan dari Nur Afifah. Kemudian ada pertanyaan dari Cut Mutia dari Win Araniri ini. Bertanya, bagaimana Bank Emas Syariah dapat mengubah pandangan Gen Z ini agar emas tetap relevan dan menarik untuk ditabung di tengah budaya yang serba cepat ini. Selanjutnya pertanyaan dari Bengi Putriani. Eh, Tidak ada instansi. Oh, sebelumnya nama saya Bengi Putriani dari IAIN Takengon. Izin bertanya nih Kak, apakah ada jaminan LPS untuk tabungan emas? Oke, pertanyaan yang luar biasa ya. Menanyakan jaminan. Apakah juga dijamin oleh LPS layaknya tabungan seperti biasa? Lanjut ini pertanyaan dari Anonymous. Apakah kita bisa beli emas yang langsung di kantor cabang tanpa melalui Bion? Lalu untuk cetakan emasnya apa bisa kita pilih? Nah, itu bentuk pertanyaannya ya. Pertanyaan dari Nindya untuk Bukinan. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Rohmatillah dari UI BBC. Ibu Kinanti Adeline yang terhormat, kenapa emas disebut sebagai alat lindung nilai atau hedging? Dan apa resiko jika terlalu banyak nyimpen aset dalam bentuk emas? Pertanyaan yang bagus ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, saya cek di Bion, emas baru bisa dicetak dengan minimal seberat 2 gram. Jika hari ini kita beli 1 gram, lalu saat mau cetak harga pasar naik, maka kita ikut harga pasar atau bagaimana? Oke. Pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Kinanti, izin bertanya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa fisik emas sudah ada pada layanan BSI. Ketentuan per nasabahnya hingga batas berapa? Ini dengan nama yang sama ya. Jika suatu saat ingin menjualnya melalui BSI atau Bion, apakah harus print atau ubah fisik terlebih dahulu? Lanjut ada Habib Winar. Apa strategi pemasaran yang digunakan agar nasabah tertarik membeli menabung di bank emas syariah ini? Dan bagaimana upaya bank meningkatkan kepercayaan nasabah? Nanti bentuk pertanyaan semua akan kita rangkum ya, dan akan dijawab secara keseluruhan oleh kedua narasumber kita. Dan ini kita bacakan dulu satu persatu. Pertanyaan selanjutnya dari Imbuh nih, dari UI. Izin izin pertanyaannya untuk Ibu Kinanti. Yang pertama, delivery time untuk mendapatkan fisik emas sejak saat diminta. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana BSI secure availability stock? Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Rinda dari UIN Jakarta. Boleh dijelaskan tentang emas digital yang bisa dicetak fisik setelah lunas? Apakah secara Islam prosesnya diperbolehkan? Luar biasa ya, nilai kritis dari audiens kita nih, banyak kali pertanyaan yang sangat luar biasa yang kadang tidak terpikirkan oleh kita, tapi audiens pertanyaan ini sangat-sangat kritis ya. Selanjutnya pertanyaan dari Imbuh lanjutan nih, bagaimana risk management BSI untuk ras cetak fisik dan bagaimana akuntansi bulion di BSI? Terima kasih. Dan pertanyaan dari Nur Rohmatillah UI BBC, izin bertanya Bapak Isra Rahmat Syah, jika emas digital tidak memiliki underlying emas nyata, apa konsekuensi hukumnya dalam Islam? Dan ada pertanyaan terbaru nih dari Fikri Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Izin bertanya kepada Ibu Kinanti, apakah BSI emas sudah bisa dipastikan aman bagi nasabah untuk mencegah adanya pencurian data di era digital sekarang?
Mungkin itu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada audiens, Bapak Ibu narasumber. Eh, Mungkin bisa langsung dijawab nih, Bapak Ibu. Kira-kira kepada Ibu Kinanti lah dulu kita persilahkan eh, waktu dan layarnya untuk menanggapi berbagai pertanyaan dari audiens-audiens yang luar biasa ini. Kami persilahkan Ibu. Ibu aku udah. Oh, iya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Masya Waalaikumsalam Allah Bu. nih pertanyaannya banyak sekali ya Ya Bu, untuk sangat luar biasa. iya, banyak sekali Nil- pertanyaannya ya untuk BSI Mas Nilai-nilai ini ya, kritis Bang dari Mas ini. mahasiswa tersalurkan di sini Bu. Masya Allah. Iya, 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 iya. Jadi saya mau jawab yang mana dulu nih ya Pak ya. Kayaknya banyak banget nih. Mungkin dari yang saya lihat aja di depan ya. Yang Boleh, saya boleh lihat Bu. di layar ya. Boleh, boleh. Ya, mungkin untuk yang pertama ya. Sebentar. Jik, oh berubah lagi. Sebentar. Bagaimana? Oh, dengan Mbak Bengi Putriani itu pertanyaannya adalah apakah ada jaminan LPS untuk tabungan emas? Untuk saat ini, untuk tabungan emas sendiri itu belum ada jaminan LPS-nya. Namun, seperti yang sudah disampaikan, emasnya sendiri itu sudah diasuransikan dengan asuransi emas seperti itu. Jadi kalau untuk dari lembaga apa LPS sendiri itu saat ini untuk emas belum ada. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan lanjutannya untuk bagaimana Bank Emas Syariah dapat mengubah pandangan Gen Z agar emas tetap relevan dan menarik untuk ditabung di tengah budaya yang serba cepat ini. Jadi kalau untuk Gen Z, untuk bagaimana supaya tetap relevan adalah tadi inklusivitas. Jadi dengan nominal kecil tadi, kita harus merubah pandangan bahwa Gen Z ini dengan adanya duit hanya 50.000, dia bisa berpikir untuk berinvestasi atau seperti itu. Jadi kita harus terus melakukan literasi PR di Bank Emas sendiri itu adalah kita harus melakukan literasi mengenai tabungan emas itu sendiri. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bank Emas Syariah bisa menjadi langkah awal menuju sistem moneter? Untuk pertanyaan ini untuk kedepannya kenapa tidak gitu ya. Cuma memang tujuan utama dari didirikannya bank emas ini untuk investasi dan emasnya bisa terutilisasi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya bisa di next. Ya, hilang. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa beli emasnya langsung di kantor cabang tanpa melalui Bion? Lalu untuk cetakan emasnya, apakah kita bisa pilih? Baik, kalau misalnya untuk beli langsung di kantor cabang itu saat ini tabungan emas kami itu hanya bisa beli melalui digital atau aplikasi BSI yang bernama Bion. Jadi datang ke kantor cabang itu dibantu tata cara untuk seperti itu atau pembukaan rekening online untuk rekening rupiah. Tapi memang dengan ada Bion ini dimanapun
datang jauh-jauh gitu ke kantor cabang. Jadi dengan adanya digitalisasi ini diharapkan kita bisa membuka atau berinvestasi emas dimanapun dan kapan. Seperti itu. Dan untuk cetakan emasnya apakah bisa kita pilih? Untuk saat ini kita punya beberapa supplier. Saat ini kita ada dua supplier yang saat ini sudah bekerja sama dengan kita. Nah, untuk saat ini memang untuk cetakan emas hanya bisa memilih Antam. Jadi untuk kita masih akan melakukan development untuk melakukan pilihan cetakannya, yaitu selain Antam dengan BSI Gold tadi yang sudah saya tampilkan. Seperti itu. Terus, kenapa emas disebut sebagai alat lindung hedging dan apa resiko jika terlalu banyak nyimpan aset dalam bentuk emas? Nah, kalau untuk mengenai hal ini sebagai emas sebagai alat lindung nilai, memang kenapa kita tidak boleh memasukkan ini ke dalam instrumen investasi? Karena apapun itu yang namanya investasi pasti akan ada resikonya. Tuh. Dan contohnya, apabila kita melakukan 100% di investasi emas, apabila sewaktu-waktu kita akan melakukan, membutuhkan dana atau rupiah, itu kan kita harus menjualnya. Memang kalau untuk di eh, tabungan emas ini kita bisa menjual secara real time. Namun apabila seperti saya bahas sebelumnya bahwa emas itu naik turun setiap hari dan goalsnya itu untuk jangka panjang. Apabila dia melakukan jual beli di dalam waktu jangka pendek itu, tentu dia akan tanda kutip ada penurunan nilai seperti itu. Jadi memang untuk emas sendiri tidak boleh dilakukan 100% gitu untuk portofolionya. Terus bisa dicetak fisik setelah lunas. Oh, mungkin ini harus saya luruskan ya. Emas digital bisa dicetak fisik setelah lunas. Jadi untuk tabungan emas BSI sendiri itu dilakukannya seperti menabung, jadi bukan pembiayaan. Jadi tidak mencicilnya seperti itu. Jadi bukan setelah lunas. Dan kita bisa mencetaknya itu setelah tadi karena kita cetaknya itu minimum 2 gram. Jadi kita bisa mencetak saat saldo kita atau emas kita sudah bernilai 2 gram seperti itu. Pak Ismail Iya, sudah Bu. tanya sudah tidak ada di layar? Oh, sudah. Oke, Bu. Baik, ini nih ada pertanyaan untuk kayaknya tujuannya untuk Pak Isra nih. Eh, Oh ya baik. izin bertanya Bapak Isra Ramadsyah, jika emas digital tidak memiliki underlying emas nyata, apa konsekuensi, konsekuensi hukumnya dalam Islam? Eh, baik kepada Bapak Isra, eh, kami persilakan waktu dan layarnya. Ya baik, terima kasih Pak Ismail. Ini kan sebagaimana kesepakatan yang sudah disampaikan tadi bahwa yang dicetak oleh apa namanya bulian BSI ini memang ada fisiknya. Jadi fisiknya tetap ada. Karena kalau misalnya tidak ada, dia akan jadi seperti paper currency kita. Ya. Dulu kalau dalam sejarah Indonesia, sejarah dunia, ya, sejarah dunia, paper currency itu juga berasal awal-awalnya itu dari emas. Emas yang disimpan itu 10% ya, ya, ya. Kemudian misalnya ya si A nyimpan emas, emasnya itu seharga satu katakanlah eh, apa namanya harga 10.000 gitu ya. Itulah 10.000. Kapan-kapan saja dia kembalikan, tetap ada ya harga 100.000, 1 juta. Si B juga demikian. Lambat laun ya lambat laun ini kisah awal Goldsmith ya kisah awal Goldsmith. Jadi Goldsmith ini punya pencetak uang mata uang ketika itu masih emas. Jadi ketika orang datang kemudian dia melihat bahwa transaksi yang terjadi hanya 10%. Jadi kalau emas itu ada harga seharga 1 miliar, yang transaksi itu hanya 100 juta. Nah, permasalahannya ketika ada terjadi greedy ya, jadi apa namanya, terjadi ya, kerakusan. Nah, ini yang paling bahaya. Sehingga kemudian orang-orang ini kemudian mencetak ataupun membuat nominal saja, menambah-nambah nominal tanpa emas fisiknya. Nah, ini tidak kita harapkan. Nah, tentunya ini sudah dijelaskan tadi baik oleh Ibu dan juga dari BSI sendiri ya
kita yakini bahwa ini emas digital yang kita miliki ini underlying-nya itu nyata, sudah ada. Ya, walaupun dicetak tadi minimal dengan 2 gram ya. Nah, ini meyakinkan kita bahwa intrinsik ataupun fisik emas itu ada. Jadi nggak usah misalnya ragu ya. Misalnya, oh ini juga seperti paper currency nih. Dulunya pakai emas. Dulunya emasnya 30%, terakhir 20%, 5%. Akhirnya menjadi melambung ya. Nah, tidak demikian ya. Jadi tidak fiktif. Saya pikir demikian Pak Ismail Nurah. Baik, terima kasih banyak ya kepada kedua narasumber kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa diwakilkan ya jawabannya oleh kedua narasumber kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita, Bapak eh, Isra Ramadsyah dan dan Ibu Kinanti Adeline. Baiklah, Bapak Ibu rekan-rekan audiens sekalian, berdasarkan pemaparan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa investasi emas digital melalui bank emas syariah atau bullion merupakan salah satu instrumen investasi yang relevan di era digital karena menggabungkan kemudahan akses teknologi dengan prinsip investasi yang aman dan berkelanjutan. Investasi emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana menabung dan menjaga nilai aset dari inflasi, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk berinvestasi secara bertahap dengan risiko yang relatif stabil. Nah, dari sisi syariah, investasi emas digital harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kepemilikan aset yang jelas, tadi sudah disampaikan ya, bahwa secara fisik itu ada. Nah, akad yang juga transparan, serta terhindar dari unsur maghrib, maisir, goror, dan riba. Kepatuhan ini menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga aktivitas investasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai dan etika Islam. Dengan demikian, investasi tabungan emas digital syariah dapat menjadi pilihan investasi yang tidak hanya praktis dan menguntungkan, tetapi juga memberikan rasa aman, kepercayaan, serta keberkahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara bijak dan sesuai prinsip syariah. Dan akhirnya kita telah selesai di penghujung diskusi. Terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kedua narasumber kita yang telah berbagi ilmu, berbagi informasi, dan juga pengetahuan. Saya juga mengapresiasi seluruh rekan-rekan audien yang sangat luar biasa ya, yang sangat kritis, yang memang mempunyai pertanyaan atau keinginan tahu lebih terhadap bank emas ini. Sehingga itu bisa terbangun kepercayaan dari para audiens semua. Saya, Ismail Nura, selaku moderator sesi diskusi pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ismail Dora ME yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab kita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap narasumber, Ibu Kinanti Adeline dan Bapak Isra Ahmad Syah yang telah memaparkan materi. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, diharapkan dapat mengakses link presensi yang terlihat di layar dan di kolom chat Zoom. Untuk e-sertifikat akan dikirimkan H+7 melalui email yang didaftarkan. Tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Tadi karena Pak Ismail udah membuka dengan pantun, kali ini saya juga mau menutupnya dengan pantun. Tolong dibantu cakepnya ya. Emas berkilau bernilai tinggi. Cakep. Disimpan baik untuk kekayaan.
Cakep. Cakep. Ilmu bank syariah telah kita pelajari hari ini, semoga menjadi bekal untuk masa depan. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank Jakarta Syariah, dan PwC yang telah mendukung kegiatan ini. Sekian webinar hari ini. Saya Inayah Putri Marwa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak